Firmansyah akan mempresentasikan PPT yang telah kami buat, yang judul PPT-nya yaitu Teknologi Informasi dalam Berbagai Industri dan Etika serta Isu Sosial Teknologi Informasi. Dengan saya Subartiar Arif. Dengan saya Kiki Alami. Ya baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Aldi Firmansyah. Sebelum kita membahas tentang teknologi informasi dalam berbagai industri, lalu kita akan mengetahui apa itu teknologi dan informasi. Teknologi dan informasi itu adalah penggunaan perangkat, sistem dan infrastruktur untuk mengolah dan menyimpan data dan mentransfer informasi secara digital. Dalam berbagai industri ada yang dinamakan robot, komputer, dan mesin printer serta mesin percetakan. Itu termasuk teknologi dalam industri. Teknologi dalam berbagai industri telah merevolusi dunia, mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Presentasi ini akan membahas pesanan TI dalam berbagai industri, etika, dan isu sosial yang menyertainya. Peran TI atau teknologi informasi yang krusial dalam industri. Yang pertama itu ada otomatisasi, yaitu penerapan robot dan sistem otomatis telah meningkatkan efisiensi dan produktivitas di pabrik-pabrik. Yang kedua, analisis data, yaitu pengumpulan dan analisis data real time membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan optimasi proses produksi. Yang ketiga, manajemen rantai pasokan, yaitu sistem teknologi informasi memungkinkan pemantauan dan kontrol yang lebih baik atas rantai pasokan dari bahan baku hingga produk jadi. Dan contoh penerapan teknologi informasi dalam industri seperti pabrik industri logam. Di dalam pabrik industri logam itu terdapat mesin serbaguna dapat digunakan untuk memproduksi berbagai jenis produk logam. Bisa berbentuk apa aja yang dibutuhkan oleh pabrik tersebut. Dengan saya Kiki Alami. Industri otomotif, penggunaan mesin robot CNC, komputer managerial control, dan CAM, computer aided manufacture, karena memiliki kecepatan, kemampuan, dan ketelitian yang tinggi. Industri otomotif adalah industri yang memproduksi dan memelihara kendaraan bermotor seperti mobil, truk, dan bus, dan sepeda motor. Industri garmen. Industri garmen adalah industri yang memproduksikan dan memasarkan pakaian, aksesoris, dan tekstil lainnya. Industri ini memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi suatu negara dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan pakaian dan tekstil. Industri garmen, kendali komputer dapat digunakan untuk melakukan pewarnaan dan membuat bordir. Ya baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Aldi Firmansyah. Saya ingin melanjutkan PPT dari teman kelompok saya, yaitu tentang etika dalam pengembangan TI dan prinsip nilainya. Yaitu ada 3. Yang pertama, privasi, perlindungan data pribadi pengguna dan hak mereka atas privasi di dunia digital. Contohnya itu kayak menggunakan enkripsi data, membatasi akses data, dan memberikan pilihan privasi kepada pengguna.
Lalu yang kedua, keadilan, memastikan akses yang adil dan merata terhadap teknologi informasi untuk semua lapisan masyarakat. Kayak contoh di pelosok desa, kayak minimnya informasi dan teknologi di situ harus bisa dikembangkan mungkin biar bisa akses ke segala penjuru. Nah, lalu ada yang terakhir, ada transparansi, sistem TI yang transparan dan akuntabel sehingga pengguna memahami bagaimana data mereka digunakan. Contohnya itu kayak memberikan informasi yang akurat dan tepat tentang layanan TI dan menjaga integritas data pengguna. Nah, lalu ada isu privasi dan keamanan data, tantangan di era digital. Ada 3. Yang pertama itu kebocoran data, peningkatan jumlah serangan cyber dan kebocoran data yang merugikan pengguna. Cara mencegahnya itu menggunakan sistem keamanan yang kuat, kayak berlapis-lapis gitu, biar tidak bisa diretas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, lalu yang kedua, penyalahgunaan data, penggunaan data pribadi untuk tujuan yang tidak etis atau ilegal, seperti penipuan dan manipulasi. Cara mencegahnya itu bisa menggunakan enkripsi untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Lalu menggunakan kebijakan privasi bertujuan data pribadi pengguna itu dilindungi. Nah, lalu yang nomor 3, perlindungan data. Pentingnya membangun sistem keamanan yang kuat dan mematuhi peraturan privasi data. Cara melindunginya yaitu bisa menggunakan teknologi keamanan yang canggih seperti sistem deteksi, antivirus, dan firewall. Baik, poin selanjutnya berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan teknologi informasi, yakni dampak dan peran. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin sampaikan dulu beberapa yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial. Pertama adalah hubungan, ada nggak sih hubungan antara etika dan teknologi? Ya, jelas ada sebetulnya ya, sebab hal itu merupakan aspek yang tak kalah pentingnya seiring berkembangnya teknologi yang semakin maju, agar teknologi itu sejalan dengan nilai-nilai moral yang mendasar. Pertama, ya ini mengenai privasi individu. Teknologi kerap kali mengumpulkan, menyimpan, bahkan mengelola data pribadi penggunanya, sehingga hal ini dipandang perlu untuk mempertahankan sifat privasinya. Kedua, maraknya penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan otomatisasi dapat menimbulkan pertanyaan etika terkait pengambilan informasi tanpa adanya campur tangan manusia dan pengaruhnya terhadap pekerjaan manusia. Kemudian dampak positif negatifnya dari tanggung jawab sosial perusahaan tersebut, misal atau teknologi informasi begitu. Dampak positifnya dari hal tersebut adalah meningkatkan akses informasi, terlebih untuk para pelajar untuk mendapatkan sumber belajar yang baik. Dampak positif lainnya adalah telah terfasilitasinya komunikasi global dan menciptakan peluang baru dalam berbagai sektor, termasuk sektor industri. Selain dampak positif, tentu saja ada dampak negatifnya yang dihasilkan dari perkembangan teknologi ini. Salah satu contohnya adalah potensi kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi. Kemudian penerapan nilai-nilai moral ya, pada
teknologi informasi, yaitu ada edukasi. Edukasi ini memberikan akses dan pelatihan teknologi informasi kepada masyarakat secara umum. Lebih ringkasnya, bahwa penerapan nilai-nilai dari edukasi itu berupa penerapan nilai-nilai informasi yang dapat menjadi pondasi yang kuat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar dapat menjalani proses antisipasi masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Kemudian pada sisi inklusinya, ini mempromosikan keragaman dan kesetaraan dalam industri teknologi. Keragaman atau keberagaman dan kesetaraan itu merupakan poin kunci yang dapat memastikan bahwa manfaat teknologi dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Lalu yang ketiga ada keberlanjutan, ini menerapkan praktik bisnis ramah lingkungan dan berkelanjutan. Misalnya bahwa teknologi informasi itu perlu melibatkan seluruh pihak, termasuk perusahaan, pengembang, pemerintah bahkan dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan adil. Kemudian apa tantangan dari masa depan teknologi informasi? Tantangan masa depan teknologi informasi bisa berupa inovasi teknologi, bahwa inovasi teknologi itu telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern. Setiap hari kita menggunakan berbagai produk inovasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari, seperti smartphone, laptop, internet. Namun masa depan teknologi itu jauh lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan saat ini, sebab teknologi masa depan itu diperkirakan akan memperkenalkan solusi-solusi revolusioner yang dapat mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, kesehatan, dan mobilitas. Salah satu contohnya dari inovasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari yang sedang dikembangkan adalah AI, Artificial Intelligence atau kita kenal kecerdasan buatan, dan IoT, Internet of Things. AI itu dapat membantu meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses industri, sementara IoT memungkinkan perangkat-perangkat terhubung satu sama lain dan saling berkomunikasi secara otomatis. Nah, kedua teknologi ini memiliki potensi yang untuk meningkatkan produktivitas secara drastis bagi manusia dan mengurangi beban pekerjaan manual. Dan selain itu, teknologi canggih masa depan adalah blockchain. Teknologi ini tidak hanya berkaitan dengan cryptocurrency, tetapi juga menawarkan sistem penyimpanan data yang lebih aman, efisien, dan transparan. Blockchain sendiri berpotensi merevolusi berbagai sektor, termasuk keuangan, logistik, dan manajemen sumber daya manusia. Nah, demikian materi PPT yang dapat kami sampaikan secara singkatnya, dan dari kami mengenai penerapan teknologi informasi di berbagai industri serta etika dan isu sosial teknologi informasi. Kami menyadari dari sedikitnya materi PPT ini banyak kemungkinan akan kekurangannya, maka kami mohon maaf atas banyaknya kekurangan tersebut. Meski demikian, semoga sedikitnya materi ini tetap memiliki manfaat yang cukup bagi masyarakat secara umum dan yang membutuhkan secara khusus. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.